Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Berikut ini adalah usaha milik kelompok. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dan ada koperasi. Jadi ini adalah 3 usaha milik kelompok. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya BUMN adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang sifatnya strategis atau vital. Contohnya, misalnya di bidang energi listrik atau di bidang telekomunikasi. Berikutnya ada Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha milik swasta ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada firma, kemudian ada persekutuan komanditer, dan ada perseroan terbatas. Beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang ini. Tapi sekarang akan kita ingat kembali. Firma adalah usaha yang dibentuk oleh persekutuan antara 2 orang atau lebih, ya, dengan nama dan modal bersama. Biasanya anggota firma ini sudah saling mengenal dan mempercayai satu sama lain. Kemudian persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini dikelola dari beberapa orang. Nah, ini terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Dan perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Berikutnya ada koperasi. Koperasi ini merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi menekankan pada rasa kebersamaan dan juga kesejahteraan anggota. Koperasi dibagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan pemasaran dari produksi tersebut. Kemudian koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Dan koperasi serba usaha adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Sampai sini sudah paham ya tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok? Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa adat istiadat yang masih terus dilestarikan pada beberapa desa. Adat istiadat mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan. Contohnya seperti bergotong royong, menjaga kelestarian alam, kejujuran, dan juga kesederhanaan. Salah satu adat istiadat di Indonesia adalah tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Yogyakarta mengenal tradisi Rasulan.
Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Selanjutnya, tradisi rasulan disemarakkan dengan berbagai kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya seperti pada gambar ini. Dan puncak kegiatannya adalah terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap, ya seperti gambar ini. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Apa tujuan dari pelestarian adat istiadat? Tujuannya adalah yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya di masyarakat. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga gotong royong. Dan berikutnya adalah memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jadi, ini adalah tujuan pelestarian dari adat istiadat.